Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillah. Allah, Allah, Allah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ketika seorang murid di dalam thariqah Qarqariyah itu membaca wirid, membaca zikir, baik setelah subuh atau setelah maghrib atau setelah isya atau sepertiga malam, maka dia akan menyaksikan musyahadah, menyaksikan dengan mata hatinya. Nah, ketika menyaksikan, misalnya menyaksikan cahaya Allah Subhanahu wa taala, menyaksikan cahaya, maka jangan berkata bahwa ini adalah Allah. Tidak boleh. Karena tidak ada sesuatu pun, tidak ada satu apapun yang boleh disifati dengan Allah. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak sama dengan suatu apapun. Barang siapa yang beriktikad bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menjelaskan tajalli al-mathal an-nurani, ketika menjelaskan tentang memberi sifat, menerangkan tajallinya, perumpamaan cahaya al-haq, lalu bersandar kepada hal ini, menjelaskannya, maka selalulah ambil ayat Al-Quran sebagaimana adanya, tanpa tambahan dan tanpa pengurangan. Jadi ketika Nabi Ibrahim itu berkata, melihat kaukab, melihat planet, melihat bintang, maka Nabi Ibrahim tidak bersabda ini adalah Allah, tetapi Nabi Ibrahim itu bersabda hadza rabbi, bukan hadza Allah, tapi hadza rabbi, ini adalah Rabbku. Nah, ketika Anda berkata tentang rububiyah, maka itu boleh ketika Anda menggunakan Rabb, Tuhan, Ar-Rabb, bukan Allah, maka Anda boleh berkata tentang ar-rububiyah ketika Anda lenyap di dalam apa yang Anda saksikan, yaitu al-mathalul a'la, penjelasan yang paling tinggi, yang maha luhur. Itu tidak apa-apa bagi Anda. Jadi tidak boleh ini Allah, tetapi boleh ini Rabb. Tetapi perlu diketahui bahwa tidak ada perbedaan antara Allah dan Ar-Rabb di dalam hal, maksudnya ketika dilihat dari perspektif bahwa Allah dan Rabb ini adalah ismun li musamma, li nafsil musamma, nama untuk musamma yang sama. Tetapi Allah atau al-uluhiyah itu berbeda dengan ar-rabb, berbeda dari ar-rububiyah. Maksudnya ketika Allah dan ar-rabb ini dilihat sebagai Allah dan Rabb ini dilihat sebagai al-uluhiyah dan rububiyah, maka berbeda. Karena ar-rububiyah itu meniscayakan ziyadah, meniscayakan penjelasan tambahan. Sedangkan al-uluhiyah itu tidak meniscayakan ziyadah. Jadi ketika Anda misalnya berkata saya melihat Rabbku, maka kita memahami bahwa keadaan ini Rabb itu menerima pembahasan, menerima diskusi. Bahkan ketika Anda misalnya berkata Rabbku tidak bisa dilihat, tidak, bukan seperti itu, karena Rabb itu bisa disaksikan dengan tajalli. Wujuhu yawma idzin nadhirah, wajah-wajah yang pada waktu itu nadirah, nadir, bercahaya, nadirah, yang indah. Ila rabbiha, nah ini ila rabbiha, kepada Rabbnya, nadirah, menyaksikan. Jadi bukan ilallah nadirah, bukan kepada Allah, bukan melihat kepada Allah, tapi melihat kepada Rabb.
Nah, jadi ar-rububiyah ini meniscayakan tambahan ubudiyah. Makanya ketika berkata bahwa hadza rabbi, ini Rabbku, menyaksikan cahaya misalnya, berkata ini Rabbku, maka sebenarnya Anda ini ingin menjelaskan hubungan kedekatan Anda dengan Allah. Jadi Anda berkata maksudnya saya dekat dengan Allah. Itulah memang keadaannya. Bukan tentang syirik. Oh ini Tuhan lain misalnya, bukan. Ini bukan, atau syirik khafi misalnya, bukan malah. Jadi jangan berkata ini Allah. Kenapa? Karena Allah itu kana Allah wa la syai'a ma'ah. Allah itu ada dan tidak ada apapun bersamanya. Nah, ketika Anda bersandar pada sesuatu, i'tamatta 'ala syai'iyah, untuk ma'rifat Tuhan segala sesuatu, min ajli ma'rifati khaliqi kulli syai', min ajli ma'rifati khaliqi kulli syai', untuk mengetahui Tuhan segala sesuatu, maka Anda ini tidak bisa. Nah, seandainya Anda bersandar untuk mengetahui mausuf, untuk mengetahui sesuatu yang disifati dengan nama Ar-Rabb, nah, maka tidak apa-apa mengenai hal itu. Jadi perlu dibedakan antara di dalam hal ini Rabb dan Allah itu dilihat dari sisi untuk satu musamma tidak berbeda, tapi dilihat dari sisi uluhiyah dan rububiyah dia berbeda. Nah, disinilah orang yang tidak memahami bagaimana cara membedakan antara rububiyah dan uluhiyah, maka orang itu terperosok ke dalam kerancuan. Ketika seseorang berkata atau membicarakan musyahadah keindahan rububiyah, maka kita tidak mengingkari hal itu, tetapi kita mengingkari ketika Anda berkata dan terperosok di dalam berkata dia adalah Allah. Nah, ketika berkata begitu, maka tidak boleh. Kembali lagi ke awal, harus Rabb, menggunakan Rabb. Jadi seandainya Anda berkata atau ada di dalam hati Anda dia adalah Rabbku, maka memang demikian. Tetapi jika berkata dia adalah Allah, ini tidak berhak Anda berkata seperti itu selamanya, sengaja atau tidak sengaja. Jadi Anda harus memperbaiki hal ini.